Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli nikmatillah. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar Islam, dasar-dasar bisnis Islam. Yang mana pasti semua yang berdiri atau semua yang tercipta itu juga punya dasar. Oke, daripada saya menjelaskan nanti salah kaprah, saya punya kenalan ulama. Oke, saya cek dulu ya. Wah, dibalas guys. Ini dari Pak Dewan Raharjo. Menurutnya itu ekonomi itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah ekonomi Islam. Adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Ya, ini pasti ya. Kan ekonominya ekonomi Islam, pasti dasarnya itu adalah ajaran agama Islam. Yang kedua ini adalah ekonomi Islam merupakan suatu sistem yang menyangkut pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan cara atau metode tertentu. Ya, ini menyangkut dengan negara. Yang ketiga ini adalah ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam. Ketiga wilayah tersebut yaitu teori Islam dan kegiatan ekonomi umat Islam merupakan 3 pilar yang harus membentuk sebuah sinergi. Oke, dari yang tadi itu juga masih banyak sebenarnya pendapat-pendapat dari para ulama. Langsung saja ke dasar-dasarnya ya, dasar-dasar ekonomi Islam. Yaitu tujuan utamanya untuk mencapai masyarakat yang sejahtera baik di dunia maupun akhirat. Jadi bukan hanya lah dunia, melainkan juga masalah akhirat. Ini ada beberapa dasar. Yang pertama adalah hak milik alternatif perorangan diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan dipergunakan untuk hal yang halal pula. Jadi intinya itu yang halal, bukan yang haram ya. Yang kedua, dilarang menimbun harta benda dan menjadikan terlantar. Ya, intinya ekonomi Islam itu agar merubah pola masyarakat Islam yang dulu mengikuti bank konvensional, ya kan. Nantinya beliau itu mengenal riba dan menjalani riba tersebut, bunga. Tapi nanti di Islam ini, ekonomi Islam ini nanti akan diarahkan ke ekonomi yang lebih halal, yang lebih baik dan ke jalur akhirat. Intinya seperti itu. Jadi agar tidak salah jalan lah. Di ekonomi Islam itu kan nanti ada batas-batasannya, usaha-usaha apa. Dan tanpa mengenal riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la murid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya di sini akan menjelaskan konsep bisnis dasar Islam. Bisnis merupakan salah satu istilah untuk menjelaskan segala aktivitas berbagai institusi dari yang menghasilkan barang dan jasa yang perlu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Secara umum, bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan, atau juga disebut rezeki, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya, dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Adapun sektor-sektor ekonomi bisnis tersebut meliputi sektor ekonomi, sektor pertanian, sektor industri, serta jasa dan perdagangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisnis di sini ketika zaman Rasulullah mereka telah menerapkan tentang customer oriented, yaitu dimana suatu hal kepuasan pelanggan. Bagaimana cara memuaskan pelanggan ketika mereka membeli di toko kami ataupun
menjadi pelanggan setia kami, bagaimana cara memuaskannya? Yaitu dengan cara beberapa. Salah satunya adalah dengan keadilan, kejujuran tanpa ada mengurangi timbangan. Dan ketika ada suatu hal yang kurang mengena di hati pelanggan, ataupun ada yang ketinggalan, ada yang tidak sesuai, bisa dibicarakan baik-baik, mencari solusi. Ketika dalam transaksi tersebut ada kejanggalan, kurang memuaskan pelanggan, jadi kita menggunakan bisnis tersebut untuk memuaskan pelanggan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan komunikasi yang baik, dengan amanah, tidak membohongi ataupun tidak mengurangi timbangannya tersebut. Yang penting adalah dengan cara damai, tanpa adanya penipuan. Karena adanya penipuan tersebut sangatlah fatal bagi customer juga maupun bagi penjual. Rasulullah tidak pernah merasakan merugikan. Tidak ada keluhan tentang janji-janji yang diucapkan oleh Rasulullah ataupun pelanggan yang lainnya pada zaman itu, karena barang-barang yang disepakati dalam transaksi tersebut tidak dimanipulasi ataupun dikurangi. Dan juga intinya untuk memuaskan para pelanggan dengan beberapa hal yang selalu Nabi terapkan dalam hal tersebut. Beberapa hal tersebut antara lain adalah yang tadi yang saya berikan, yang saya ucapkan, yaitu kayak yang adil tadi itu menimbang, tidak mengurangi timbangan. Dan ketika ada cacat barang bisa dikembalikan lalu diganti yang lebih baik lagi, agar nanti kedepannya dibuat evaluasi oleh penjualnya. Ketika transaksi harus benar-benar sesuai yang diinginkan oleh pelanggan, dan juga tidak memberi tidak memberi pujian terhadap barang tersebut ketika barangnya itu tidak memiliki keunggulan tersebut, tetapi mengunggul-unggulkannya. Dan itu tidak baik, karena itu juga salah satu penipuan kepada calon pembeli kita. Dan itu juga prinsip customer oriented ini juga memberikan kebolehan kepada konsumen atas hak khiar atau meneruskan membatalkan transaksi jika ada indikasi penipuan tersebut. Transparansi bisnis ini bisnis yang cukup membuat orang itu percaya kepada kita. Karena apa? Kita itu jujur, tidak berbohong, membicarakan apa yang semestinya dan faktanya yang ada, tanpa ada penambahan kata. Yang penting adalah customer calon pembeli tersebut mengetahui unsur-unsur yang ada yang kita jual, apa saja komposisinya, apa saja kekurangannya, dan apa saja kelebihannya. Mengetahui kualitas tersebut, grade A, grade B ataupun grade C, kita bisa memberikan penjelasan kepada calon pembeli kita. Dengan adanya transparansi ini, konsumen juga merasa percaya kepada kita, bahwasanya kita menjual barang tersebut tidak hanya embel-embel keunggulannya saja, tetapi kita memberikan kekurangannya. Contohnya saja, kita berjualan tas. Tas ini ada yang berbeda, kain-kainnya ataupun mereknya itu beda-beda, setiap bahan, setiap kualitas beda-beda. Ada yang harga 100.000, 500.000 ataupun 1 juta. Itu tergantung bahannya, brand, merek, ataupun bahan-bahan yang lainnya, ataupun itu juga pengaruh besar kecilnya tasnya juga, itu juga bisa berpengaruh. Kekurangannya contohnya harga 100.000, itu pasti bahannya kurang baik, gampang robek ataupun gampang kusam warnanya. Bisa bertahan mungkin 1 tahun 2 tahun, itu sudah ada yang robek-robek ataupun udah yang kusam. Kalau beda lagi kalau harga 500 ataupun 1 juta, itu kualitasnya mungkin rusak pun itu mungkin hanya sedikit, dan juga bertahannya lama, mungkin ada 3 tahun, 5 tahun. Kalau perawatannya baik, insya Allah akan bertahan lebih lama juga. Sebaliknya, tetap kalau customernya emang kurang
proper dalam hal menyimpan barang ataupun merawat barang, bisa saja sampai 1 bulan ataupun 1 tahun udah rusak kembali. Rasulullah pun juga telah melarang dalam transaksi jual beli dalam persaingan yang kurang sehat. Dalam hal ini contohnya saja ada penjual yang sama-sama menjual es, dan mereka itu saling merebut pelanggan dengan cara menggagalkan usaha temannya sendiri, mengelek-elekan barangnya atau esnya, produknya tersebut dijelek-jelekan, ataupun mungkin dengan cara kedukun atau merusak dagangannya. Itu adalah cara persaingan yang tidak sehat. Jadi dalam zaman Rasulullah itu dilarang, jangan diterapkan sampai sekarang. Itu adalah merugikan baik dari pembeli maupun diri kita sendiri. Itu akan dampaknya, efeknya itu akan lebih panjang lagi, akan turun ke anak cucu kita juga. Jadi Rasulullah memberikan contoh bagaimana persaingan yang baik dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya, dan juga jujur dalam kondisi barang dagangannya, serta melarang dalam persaingan bisnis ini karena merupakan perbuatan yang dosa. Jadi lebih baik kita menggunakan cara yang sehat saja. Berjualan itu baik, tetapi harus dilandasi keyakinan yang kuat. Jangan hanya kita iri kepada teman kita ataupun kepada barang dagangan orang lain yang sama dengan kita, tetapi lebih maju, lebih sebagai konsumen. Tetapi kita harus memikirkan bagaimana barang-barang kita juga diminati oleh pelanggan ataupun calon pembeli kita. Bagaimana caranya itu kita berusaha sendiri, tidak merusak dagangan orang lain. Itu adalah persaingan yang sehat. Fairness, terwujudnya keadilan, adalah misi diutusnya para rasul. Setiap bentuk ketidakadilan harus lenyap dari muka bumi ini. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW selalu tegas dalam menegakkan keadilan, termasuk keadilan dalam berbisnis, saling menjaga agar hak orang lain tidak terganggu. Selalu ditekankan dalam menjaga hubungan antara yang satu dengan yang orang lain sebagai dalam keadilan. Selain itu, bentuk keadilan dalam berbisnis adalah memberikan tenggang waktu apabila mengutang belum mampu membayar. Selain itu, dalam bentuk keadilan bisnis ini adalah bahwa bisnis yang dilaksanakan harus bersih dari unsur riba, karena riba sendiri itu sangat dilarang dan sering digunakan di Indonesia sendiri, banyak dalam bank-bank konvensional. Jadi kita sebagai pelopor harus bisa mengurangi daripada kita menambah. Lebih baik kita mengurangi hal tersebut. Jangan sampai menjadikan budaya-budaya yang ada di Indonesia ini menjadi hal yang telah terbiasa melakukan riba. Karena larangan riba ini telah disebutkan dalam ayat Al-Quran sendiri, yang artinya adalah orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka ini sangatlah memprihatinkan karena disebabkan adanya riba tadi itu. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan hal riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, tetapi orang-orang tersebut banyak yang menggunakan riba. Keuntungan dari ini juga, selain kita mendapatkan finansial, keuntungan dari berbisnis, kita juga mendapatkan pahala karena kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu meminta kepadanya dan juga tanpa meninggalkan syariat-syariat Islam. Kita tetap senantiasa beribadah kepada Allah. Itu juga adalah suatu bentuk kita taat kepada Allah, dan juga kalau kita sudah mendapatkan apa yang kita doakan, itu adalah bonus bagi kita, karena sejatinya kita hidup di dunia ini tidak hanya selamanya, tetapi kita hanya sebentar saja. Kita kelak akan ke akhirat, kita menemui orang-orang yang telah mati mendahului kita. Kita akan kekal di sana, kita akan meninggalkan
apa yang kita dapat. Jadi kita harus selalu beribadah, tidak hanya bekerja dan bekerja, tetapi kita harus mengikat kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Kelak kita akan hidup di akhirat. Baik, terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah mendengarkan materi kita yang disampaikan oleh Mas Ainul Yakin, Mas Najib, dan juga saya. Dan saya juga berterima kasih kepada Pak Ari Zulianto selaku pembimbing mata kuliah ini yang telah membimbing kita sehingga kita dapat membuat video yang insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin ini cukup dari saya dan juga dari teman-teman saya. Selebihnya saya mohon maaf jika ada yang kurang mengenakan di hati jenengan semuanya. Saya mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.